Penyerang tim nasional Jepang, Takumi Minamino, memuji tim nasional Indonesia jelang putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Menurutnya, skuad Garuda adalah tim yang berbahaya. Sebagaimana diketahui, Jepang masuk dalam grup C di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Tim berjuluk Samurai Biru itu tergabung dengan Timnas Indonesia, Timnas Australia, Timnas Arab Saudi, Timnas Bahrain, dan Timnas Cina. Menanggapi hasil undian tersebut, Minamino langsung menunjuk dua tim tangguh versinya. Mantan pemain Liverpool itu mengatakan Arab Saudi dan Australia akan menjadi rival kuat bagi Jepang untuk menyegel satu tiket lolos Piala Dunia 2026. Arab Saudi dan Australia bagi saya adalah tim yang kuat di Asia, tim yang tangguh, termasuk jarak tempuh dan atmosfernya, kata Minamino, dipetik dari Nikan Sport. Tapi menariknya, Minamino juga menyoroti kekuatan tim nasional Indonesia yang dinilai menakutkan. Pemain berusia 29 tahun itu mengatakan seperti ini karena telah melihat sendiri performa anak asuh Sintayong pada gelaran Piala Asia 2023. Indonesia juga cukup menakutkan. Mereka bermain bagus di Piala Asia dan memiliki banyak momentum, ungkap pemain AS Monaco tersebut. Minamino menegaskan Jepang harus serius menatap laga di grup C sebab dia ingin membawa negeri matahari terbit mentas di Piala Dunia 2026 yang bakal digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Jepang harus pergi ke Piala Dunia. Saya ingin meraih hasil yang baik, tegas Minamino. Babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 akan memainkan 10 pertandingan sejak 5 September 2024 sampai 10 Juni 2025. Tiap tim, termasuk Timnas Indonesia, akan memainkan 5 laga kandang dan 5 laga tandang. Jepang akan memulai perjuangannya dengan melawan Cina pada 5 September. Sementara itu, Timnas Indonesia akan bertandang melawan Arab Saudi di laga pertamanya. Sementara itu, Presiden Federasi Sepak Bola Thailand atau FAT, Madem Pang mengeluarkan statement yang dirasa cukup arogan, di mana dia mengatakan jika saat ini level Thailand masih berada di atas Indonesia. Padahal seperti diketahui, pelan tapi pasti, peningkatan level timnas Indonesia di bawah pelatih Sintayong memang nyata, sudah dibuktikan dengan segala pencapaian Indonesia, khususnya di Piala Asia U23 2024. Harus diakui, salah satu faktor penunjang naiknya level timnas Indonesia tidak lepas dari masuknya para pemain diaspora. Mereka yang masuk di angkatan awal seperti Elkan Bagot, Jordi Amat, Sandy Walsh, Sen Patinama, Ivar Janner, dan Rafael Struijk. Kemudian ditambah nama-nama baru seperti Justin Hubner, Nathan Joaon, Jai Izes, Tom Hai, dan Ragnar Oratmangun benar-benar membuat timnas Indonesia kini sangat kental dengan sepak bola Eropa. Terbaru, Kelvin Verdong dan Jens Raven juga telah menyelesaikan proses naturalisasinya. Belum lagi, jika nanti proses Martin Paes bisa segera kelar dan 7 pemain diaspora U20 hasil belusukan Indra Syafri pada akhirnya membuat kedalaman skuad Indonesia harus diakui cukup mewah, apalagi jika ukurannya adalah ASEAN. Melihat hal tersebut, wajar jika banyak yang menyebut kalau Indonesia kini layak disebut sebagai tim terkuat di ASEAN. Apalagi setelah 3 kali beruntun dan clean sheet saat menghajar Vietnam di Piala Asia dan kualifikasi Piala Dunia 2026 membuat Indonesia wajib diwaspadai. Namun bagi Madem Pang, semua itu dirasa belum cukup untuk bisa dikatakan kalau Indonesia sudah ada di atas Thailand. Ya, saya tidak yakin soal itu. Indonesia melampaui Thailand.
Setiap negara Asia, khususnya Asia Tenggara, level sepak bolanya sangat dekat. Bahkan, ketika kami saat ini ranking 101 teratas di ASEAN, tapi setiap negara telah berkembang level sepak bolanya, ucap Madam Pang. Di samping itu, Sintayong sendiri merasa kalau sekarang ini timnas Indonesia sangat berkembang dan tidak layak lagi untuk dianggap remeh. Bahkan di Piala Asia level senior lalu, Sintayong benar-benar merasa geram kepada semua pihak yang menganggap Indonesia akan menjadi bulan-bulanan di fase grup alias kena hajar tanpa perlawanan. Namun nyatanya, dengan skuad termuda yang dimiliki, Indonesia mampu menunjukkan determinasi kuat sampai akhirnya lolos 16 besar untuk pertama kalinya dalam sejarah.